Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Jadi kita langsung aja ke berita yang pertama. Jadi berita pertama itu ada drama tarif Trump dan dampaknya ke market. Hari ini ada berita besar yang mendominasi sentimen pasar. Presiden Trump mengumumkan bahwa pemerintahannya akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung atas putusan pengadilan federal yang membatalkan sebagian besar kebijakan tarifnya. Trump menyebut putusan ini sebagai keadaan darurat karena bisa merugikan ekonomi. Apa alasan Trump? Menurut Trump, tarif ini adalah landasan strategi ekonominya. Dia mengklaim bahwa tarif telah menghasilkan 17 triliun US dollar untuk US. Dia juga berargumen bahwa tanpa tarif ini, pasar akan menghadapi masalah keuangan yang sangat serius dan akan kehilangan daya tawar dalam negosiasi dagang. Bagaimana reaksi pasar? Market mengawali September dengan sentimen negatif. Saham-saham utama seperti S&P 500 dan Nasdaq turun, dengan saham teknologi seperti Nvidia mengalami penurunan terlama sejak bulan Maret. Secara keseluruhan, pasar finansial global sedang berada di bawah tekanan besar. Ini bukan hanya soal saham, tapi sentimen negatif sudah menyebar ke pasar obligasi, valuta asing, dan bahkan membuat harga emas melonjak sampai ke all-time high. Jadi, yang perlu kita tahu adalah saham di US dan Eropa lagi turun. Bersamaan dengan itu, harga obligasi jangka panjang, utang pemerintahan itu, di Eropa lagi anjlok juga. Ini adalah sinyal bahwa para investor mulai khawatir dengan kondisi keuangan negara-negara di seluruh dunia. Di tengah ketidakpastian ini, emas justru mencapai all-time high. Ini adalah tanda klasik bahwa investor ramai-ramai mencari aset yang dianggap aman di tengah kekacauan, dan emas adalah salah satunya. Dolar dan mata uang lain. Jadi dolar US menguat ya, sementara pound sterling Inggris dan yen Jepang melemah. Ini menunjukkan adanya capital flight dari mata uang yang dianggap lebih beresiko ke US dollar sebagai aset yang lebih stabil. Faktor utamanya itu ketidakpastian tarif. Pemicu terbesar dari ketidakpastian ini adalah putusan pengadilan US yang menyatakan sebagian besar tarif Trump itu ilegal. Meskipun tarifnya masih berlaku sampai 14 Oktober, potensi pembatalan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan ekonomi yang sangat besar. Intinya, market lagi diliputi ketakutan, kombinasi antara kekhawatiran soal utang global dan ketidakpastian politik di US membuat sentimen investor sangat negatif. Nah, coba kita lihat ke FedWatch Tool ya. Untuk FedWatch Tool tanggal 17 September nanti naik nih, probabilitasnya jadi 91,7% untuk pemangkasan suku bunga ya. Jadi ini adalah berita yang lumayan bagus, karena kalau misalnya The Fed potong suku bunga, otomatis akan ada likuiditas tambahan ke market nih. Lalu kita bahas ke data ekonomi kemarin. Nah, untuk data-data ini adalah indikator kesehatan sektor manufaktur di US ya. Angka di atas 50 artinya lagi berkembang kayak yang kemarin gue bilang, sementara angka di bawah 50 artinya menyusut. Nah, untuk S&P Global PMI itu, Global Manufacturing PMI angkanya ada di 53, ini masih di atas 50 ya. Jadi sektor manufaktur itu masih berkembang tapi lajunya melambat dari bulan sebelumnya. Terus ada ISM PMI itu angkanya di 48,7 yang ini. Ini adalah sinyal penting karena angka ini di bawah 50, yang artinya sektor manufaktur US resmi mengalami kontraksi atau menyusut. Ini adalah kabar buruk untuk kesehatan ekonomi. Lanjut ke ISM Manufacturing Prices, itu angkanya ada di 63,7, yang artinya tekanan harga mulai sedikit mereda. Terus gimana nih dampaknya ke market kripto dan USD? Untuk jangka pendek, berita ekonomi yang lemah seperti ISM yang jelek bisa memicu sentimen risk off. Artinya, investor cenderung menghindari aset berisiko seperti kripto. Ini bisa menyebabkan kripto turun. Untuk jangka panjangnya, data yang melemah ini bisa jadi kabar baik untuk market kripto. Kenapa? Karena ini akan membuat USD melemah. Karena ekonomi US terlihat tidak sekuat yang diperkirakan. Dan yang paling penting, ini meningkat kemungkinan The Fed akan memangkas suku bunga. Suku bunga rendah biasanya positif untuk aset berisiko seperti kripto. Nah, gimana pengaruhnya ke keputusan The Fed? Data ini sangat penting dan menjadi acuan utama The Fed. Sektor manufaktur yang menyusut dan tekanan harga yang meredah akan mendukung argumen The Fed untuk tidak menaikkan suku bunga lagi, dan bahkan bisa mempercepat keputusan untuk memangkas suku bunga pada periode mendatang. Itu pada tanggal 17 September ya. Data ini sangat mendukung keputusan The Fed untuk bersikap dovish. Lalu jangan lupa ya, hari ini jam 9 malam akan ada JOLTS Job Opening.
Jadi sebenarnya apa sih JOLTS Job Opening? JOLTS itu adalah singkatan dari Job Openings and Labor Turnover Survey. Data ini mengukur berapa banyak lowongan pekerjaan yang tersedia di Amerika Serikat. Ini adalah salah satu indikator terpenting yang digunakan The Fed untuk melihat seberapa ketat atau longgar pasar tenaga kerja. Nah, dampaknya ke market, angka ini sangat berpengaruh ya, dan dampaknya berlawanan dengan data ekonomi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jika angka JOLTS jauh lebih tinggi dari forecast, misalnya di atas 7,39 M ini, artinya pasar tenaga kerja sangat kuat. Banyaknya lowongan pekerjaan bisa memicu kenaikan upah yang nantinya akan menyebabkan inflasi. Dampaknya ke USD ya, USD menguat dan aset berisiko seperti kripto akan tertekan. Nah, kalau misalnya dia di bawah 7,39 M, artinya pasar tenaga kerja mulai mendingin dan lowongan pekerjaan berkurang. Ini adalah sinyal yang diinginkan The Fed untuk menekan inflasi. Dampaknya, USD itu pasti akan melemah dan aset berisiko seperti kripto bisa melonjak naik karena harapan The Fed akan segera memangkas suku bunga. Jadi, apakah JOLTS ini menjadi acuan The Fed? Ya, pastinya ya, karena JOLTS adalah data kunci bagi The Fed karena ini menunjukkan permintaan tenaga kerja di masa depan. Data ini memberikan pandangan yang lebih luas daripada data-data bulanan seperti NFP. Pergerakan JOLTS ini akan sangat mempengaruhi keputusan The Fed untuk pertemuan bulan September nanti. Lalu jangan lupa ya, untuk minggu ini masih ada data-data penting lain, kayak hari Kamis nanti akan ada EDP, terus ada S&P Global Composite PMI, S&P Global Services PMI, ada crude oil, itu semuanya mempengaruhi kekuatan USD dan pastinya nanti akan berdampak juga nih ke market kripto. Yang paling penting di hari Jumat nanti akan ada non-farm payroll dan unemployment rate. So, jangan terburu-buru, kita perlu melihat data-data nanti akan seperti apa keluarnya. Lalu kita bahas ke BTC. Untuk BTC sekarang lagi ada di supply 1 hour-nya, kemarin udah retest, terus retest lagi, dan sekarang lagi mencoba berusaha untuk ngeklaim SNR ini nih. Kalau misalnya supply 1 hour-nya udah ketembus, otomatis 1 hour-nya udah jadi bullish, dan juga menuju ke supply 4 hour-nya. Karena berdekatan, seperti yang gue bilang, mendingan kita menjadikan supply 4 hour ini menjadi acuan. Kenapa? Karena 4 hour ini adalah last high terakhir yang eksternal ya. Kalau misalnya dia berhasil klaim ini, otomatis untuk pergerakannya bisa kita bilang bullish. Untuk sekarang belum terlalu kelihatan dia udah bullish atau enggak, tapi bisa kita lihat untuk beberapa jam lagi. Nah, tadi kan kita ada bahas soal saham nih. Let's go kita cek ke stock market. Nah, untuk US 500 atau S&P 500 itu sekarang lagi habis retest di demand 4 hour plus demand daily-nya. Dan dia habis mantul kenceng nih dari demand 4 hour dan demand daily-nya. Per sekarang dia lagi kepentok di SNR. Hopefully dia bisa nge-take out supply 1 hour ini dan bisa back to bullish di 1 hour. Untuk S&P sebenarnya nggak ada masalah ya. Dia masih bullish di 4 hour dan daily. So, kita bisa lihat nanti untuk beberapa hari ke depan. Apalagi nanti hari Jumat ada data penting, pastinya akan membuat pergerakan S&P ini sangat-sangat volatil ya. Terus coba kita lihat ke Nasdaq. Untuk Nasdaq kurang lebih sama ya, dia habis retest ke demand daily ini. Untuk 4 hour-nya dia masih bearish, 1 hour-nya dia masih bearish. Coba kita lihat di 4 hour. Yap, dia belum berhasil create lower low ya dari sini. So, untuk supaya 4 hour-nya kita masih acuannya di sini. Ini bisa jadi acuan tapi hanya untuk internal. Kalau misalnya kita lihat di 1 hour-nya, dia juga masih bearish nih di sini. Ini nggak kita hitung ya, soalnya dia adalah inside bar. Tapi kalau misalnya di 15 menit pastinya ada pergerakan ya. Nah, di sini dia masih berusaha untuk nge-take out supply 15 minutes ini nih. Tapi kalau menurut gua jangan terlalu kecil ya time frame-nya supaya kita nggak banyak kegocek sama fake out. Jadi minim-minim kita lihat di 1 hour lah, kayak gitu. Terus gimana dengan gold? Coba kita lihat gold. Nah, gold baru aja menciptakan all time high nih. Di tengah ketidakpastian pasar, pastinya gold menjadi aset utama nih untuk melakukan investasi. Makanya harga gold itu bisa mencapai all time high duluan. Nah, untuk Ethereum, untuk sekarang masih ketahan di demand 4 hour. Dia juga 1 hour-nya udah back to bullish. Dan sekarang habis ketahan di demand 1 hour-nya nih. Hopefully dia bisa ketahan dari sini. Memang pergerakannya cenderung bisa dibilang sangat lambat ya. Karena dia masih di sini-sini aja. Coba deh kita lihat ke ETF flow-nya.
Sorry ya guys, agak random nih tiba-tiba kita ngecek ETF flow. Oh, kemarin bisa dibilang ETF tuh infonya bagus loh untuk BTC. Dia itu mencapai 259 juta US dollar nih untuk ETF flow-nya Bitcoin. Gimana dengan Ethereum? Nah, untuk Ethereum justru ada outflow nih sebesar 135 juta dolar. Ini adalah tanda-tanda yang kurang bagus ya, karena ETF-nya Ethereum itu outflow di saat BTC-nya itu inflow gitu. Jadi nanti coba kita lihat ya ke Bitcoin dominance-nya. Untuk sekarang Ethereum-nya itu still good, still bullish. Artinya banyak yang sedang beli di sini nih, karena dia ketahan di demand-nya ini. Kalau misalnya selling pressure-nya terus berlanjut, mungkin aja ini bisa ketembus ya. Tapi untuk sekarang selama belum ketembus, kita masih bisa menjadikan demand 4 hour dan demand daily ini sebagai acuan nih. Kayak gitu untuk Ethereum still good, masih bisa dipertahankan. Mungkin kita perlu lihat di lower time frame-nya kayak gimana, dan kita baru bisa mengambil keputusan nantinya. Kayak gitu untuk Ethereum. Terus lanjut ke total ES. Untuk total ES di 1 hour-nya still bullish. Dia berhasil creating higher high, terus daily-nya bisa kita lihat di sini mampu mempertahankan total ES untuk tetap bullish. Tapi di 4 hour-nya itu masih bearish ya, karena dia membuat lower low dari sini. Bisa dilihat di sini, dia udah closing, walaupun closingnya nggak signifikan nih. Tapi kita bisa melihat untuk supply 4 hour-nya di sini dulu. Kalau misalnya harganya berhasil menciptakan higher high dari sini, kita baru bisa bilang 4 hour-nya itu bullish. Tapi seperti yang gue bilang juga kemarin, ini adalah tempat dan area yang lumayan bagus untuk melakukan akumulasi. So, kalau misalnya kalian ada kepikiran untuk akumulasi di sini atau di CA, itu juga boleh-boleh aja, karena ini adalah tempat yang bisa dibilang diskon. Kenapa gue bisa bilang diskon? Karena bisa kita lihat di sini daily itu menciptakan higher high dari sini, dan sekarang dia udah retrace atau bisa dibilang nih sekarang lagi diskon. Kalau misalnya kita lihat pakai Fibonacci retracement, kita sudah mencapai diskon yang ekstrim nih di 0,79 atau 79% diskon dari pergerakan ini. So, nggak perlu terlalu takut untuk kita melakukan akumulasi di cryptocurrency yang kita memiliki conviction tinggi. Seperti itu. Terus kita coba lanjut ke total 3 IS. Nah, untuk total 3 IS sama, dia habis kepantul kencang banget di demand 4 hour ini. Dan 1 hour-nya berasal ke take ya. Di sini kita bisa lihat dia udah MSS. Dan sekarang banget dia lagi kepentok di trendline ini. Ini adalah trendline yang cukup major. Kalau misalnya dia berhasil nge-take out, kita perlu lihat dia berhasil closing di atas ini secara impulsif atau enggak. Kalau enggak, itu adalah pertanda yang lumayan buruk karena buyers tidak mampu membuat harga ini lebih tinggi daripada sellers di sini gitu. Tapi per sekarang untuk market structure-nya 1 hour-nya itu udah bullish dan tempatnya jadi sama nih sama demand 4 hour-nya. Bisa kita lihat nanti reaksi pasar dari sini. Gitu untuk total 3 IS. Terus gua mau bahas soal koin yang dulu sempat viral nih. Manta. Nah, untuk Manta ini bisa kita bilang dia itu udah bearish ya dari sini untuk monthly-nya. Nah, di mana supply monthly-nya? Supply monthly-nya ada di sini. Ini adalah supply monthly untuk Manta. Terus gimana weekly-nya? Untuk weekly-nya sama, dia juga still bearish. Untuk supply-nya itu ada di sini. Jadi kurang lebih sama letak supply-nya sama supply monthly. Terus di sini ada SNR. Ini SNR-nya masih fresh, belum di retest sama sekali nih. Jadi kalau misalnya Manta ada kekuatan untuk nanjak, mungkin aja dia akan terhenti dulu di sini. Karena kalau misalnya kita lihat di altcoin lainnya yang chartnya serupa, itu mereka rata-rata udah nge-retest ke SNR ini. Tapi untuk Manta belumnya, dia masih harganya tertekan di sini. Walaupun di sini ada kekuatan buyers nih, tapi belum terlalu kelihatan ya. Terus gimana untuk daily-nya? Untuk daily-nya bisa kita lihat di sini MSS. Terus abis itu dia creating lower low. Sini apa udah MSS? Oke. Bisa dibilang udah MSS, bisa dibilang belum ya, karena dia belum se-confident itu untuk melakukan break of structure. Kalau misalnya ini MSS gimana? Bisa dibilang untuk kelas pullback-nya itu ada di sini. Belum retest untuk demand daily-nya. Dan sekarang mungkin bisa dibilang dia lagi channeling aja ya. Tapi
Gue nggak mau pakai trendline dulu untuk sementara waktu. Terus gimana nih untuk lower time frame-nya? Untuk lower time frame-nya kita lihat ke 4 hour. 4 hour-nya udah bearish, terus habis itu bullish di sini, bearish lagi, bearish di sini. Oke. Terus habis itu dia creating lower low di sini, lower low, lower low. Oke. Ini adalah contoh altcoin yang volumenya kecil ya. Soalnya dia lihat candlenya itu kecil-kecil gitu, kayak forex. Padahal market cap Manta itu jauh lebih kecil dibandingkan valuta asing ya. Oke, untuk 4 hour-nya ada supply di sini atau kita bisa supply-nya di sini ya, karena sebenarnya di sini ada pullback kecil gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih valid, gue saranin untuk taruhnya di sini sih. Nah, ini lebih valid. Untuk kita jadikan ini sebagai acuan harganya Manta, supply-nya 4 hour. Terus coba kita lihat ke 1 hour-nya. Nah, as you can see di sini 1 hour-nya itu sebenarnya udah back to bullish nih. Ini kan ada pullback kecil nih. Nah, di sini tuh sebenarnya ada MSS. Ada market structure shift. Bentar, karena candlenya kecil-kecil kayak gini, gue perlu lihat lebih dalam ya. Apakah ini ada inside bar? Tapi kayaknya enggak ya. Jadi ya bisa dibilang ini pullback kecil, terus habis itu sellers mendominasi lagi, dan sekarang banget dia lagi konsolidasi. Jadi kita bisa bilang 1 hour-nya itu udah back to bullish. Ya hopefully lah harga Manta bisa naik lagi supaya yang nyangkut-nyangkut dari 2024 itu bisa kejemput nih harga, seenggaknya harga break even-nya. Kalau misalnya nggak kejemput harga break even-nya, kalian perlu relakan sini koin. Karena bisa dibilang ini koinnya itu down only ya. Nggak up only tapi down only. Oke. Jangan lupa kalau misalnya mengambil keputusan jual beli di aset kripto perlu dipikirkan secara matang. Apalagi ini adalah aset berisiko, jadi pastikan dulu kalian menghitung resikonya sebelum mengambil keputusan jual beli. So, that's gonna be the update untuk video kali ini. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you and see you in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.